Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting dan diartikan sebagai proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan. Karena pendidikan sendiri mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi pembangunan bangsa dan negara. Dunia pendidikan tidak terlepas dari peran seorang guru, pejuang tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa adanya guru, pendidikan hanyalah menjadi slogan dan pencitraan, karena penentu tercapainya tujuan pendidikan adalah guru. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, guru telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar dapat memahami ilmu pengetahuan yang telah diajarkan. Guru juga harus mampu memahami kondisi kepribadian, sosial, dan lingkungan siswanya, serta menjadi teladan yang baik untuk siswanya, seperti pada slogan pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan, sehingga guru banyak menginspirasi banyak orang. Inilah sosok guru inspiratif bagi saya. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa informasi terkait profesinya sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu, apakah dulu Ibu bercita-cita sebagai seorang guru? Sebenarnya untuk cita-cita awal saya tidak keinginan menjadi seorang guru, tetapi setelah di SMA muncullah cita-cita menjadi seorang guru itu karena terinspirasi oleh guru ekonomi saya yang mengajarnya sangat bagus menurut saya. Dan juga alasan kalau saya kepingin menjadi seorang guru akuntansi sekarang ini, karena pada waktu itu pelajaran ekonomi akuntansi, pelajaran yang dulu disebut tata buku hitung dagang itu merupakan pelajaran kesukaan saya, dan alhamdulillah saya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik, bahkan tidak pernah mendapatkan hasil ulangan di bawah 9, itu tidak pernah. Sehingga saya ingin sekali menjadi seorang guru ekonomi atau guru tata buku hitung dagang pada waktu itu. Nah, di samping itu alasan yang mendasari saya kepingin menjadi seorang guru, saya juga mengikuti untuk program di IKIP. Pada waktu itu ada program diploma, yang program diploma itu setelah lulus nanti langsung menjadi guru SMA. Nah, sehingga saya berusaha untuk mendapatkan prestasi yang baik. Maka setelah lulus SMA saya masuklah di IKIP Negeri Semarang dengan melalui jalur PMDK. Kalau sekarang ya jalur undangan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi yaitu, bagaimana sih perjalanan secara singkat menjadi seorang guru? Perjalanan singkat saya untuk bisa menjadi seorang guru seperti saat ini, sebenarnya saya nggak dengan perjuangan yang begitu hebat, karena saya menjadi seorang guru, menjadi seorang PNS sekarang ini, saya pun tidak melalui jalur tes CPNS, karena saya kuliahnya pada IKIP Negeri Semarang Diploma 3.
dan saya mengikuti program ikatan dinas yang sewaktu itu yang namanya ikatan dinas itu katanya ditempatkan di luar Jawa, jadi nggak melalui tes. Seperti apa susahnya tes itu saya tidak merasakan. Bahkan untuk masuk kuliah pun saya tidak tes, untuk masuk menjadi pegawai negeri pun saya juga tidak mengikuti tes. Nah, perjuangannya saya ya hanya perjuangan dalam belajar dan dalam kuliah saja. Jadi kuliah itu mulai tahun 1983 masuk di Negeri Semarang, kemudian lulusnya tahun 1986, dan pada waktu itu setelah lulus saya mengabdi di sebuah sekolah yang keinginan saya sebagai tempat untuk belajar saja selama 2 tahun kurang lebih. Jadi setelah tahun 1988 saya mendapatkan SK untuk mengajar di SMA di Kota Magelang, yaitu di SMA Negeri 3 Magelang. Dan selama perjuangan saya menjadi seorang guru, saya telah belajar di sekolah yang sudah belajar di sekolah yang dengan kemampuan siswanya minim, baik kemampuan akademis, kemampuan sosial ekonominya, dan bahkan perilakunya. Disitulah tempat saya belajar sehingga saya bisa menjadi seorang guru dan alhamdulillah mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa. Nah, setelah saya berjalan dari tahun 88 sampai 2009 itu saya mengajar di SMA Negeri 3 Magelang. Kemudian 2009 saya dimutasi untuk pindah di SMA Negeri 1 Magelang yang merupakan SMA favorit, bahkan tidak hanya di tingkat kota saja namun juga di tingkat provinsi, dengan kondisi siswa yang jauh berbeda daripada sekolah yang saya pakai untuk mengabdi di awal tadi. Di SMA Negeri 1 Magelang dengan kondisi siswa kemampuannya yang sangat bagus sekali, dengan antusias siswanya dalam mengikuti pembelajaran, semangatnya dalam meraih cita-cita, maka saya bisa menyesuaikan di situ dengan banyak prestasi yang diperoleh oleh siswa. Bahkan siswa-siswa saya itu hampir setiap tahun ujian nasionalnya pasti ada yang mendapatkan nilai 10. Perjuangan saya menjadi guru ini pada tahun 1988 kan saya diangkat menjadi seorang guru SMA karena tuntutan zaman, karena tuntutan ilmu pengetahuan teknologi bahwa seorang guru SMA minimal harus sarjana. Maka saya berjuang untuk bisa mendapatkan sarjana tersebut. Maka pada tahun 1999 saya mencoba mengikuti seleksi di Universitas Negeri Yogyakarta, dan alhamdulillah saya dapat diterima dan lulus tepat pada bulan Oktober tahun 2000. Pada bulan Oktober tahun 2000 itu saya lulus sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya yaitu, apakah ada sih pengalaman yang paling berkesan saat ibu menjadi seorang guru? Pengalaman saya selama menjadi seorang guru ini yang sangat berkesan adalah mengajar di SMA Negeri 1 Magelang dengan siswa-siswa yang luar biasa prestasinya. Saya membimbing USN ekonomi untuk siswa di SMA Negeri 1 Magelang yang pernah mendapatkan 2 medali, yaitu medali perak dan medali perunggu. Nah, itu saya juga ikut bangga, ikut
senang sekali dengan anak didik bimbingan saya yang sukses, dan yang berikutnya dia menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan ilmu ekonomi, dan saat ini dia sudah bekerja di Bank Indonesia, namun dia masih menjadi pembimbing OSN ekonomi di SMA bahkan sampai di luar Jawa. Nah, itu kebanggaan saya sebagai pembimbing OSN yang pernah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Untuk bisa mendapatkan prestasi ini, saya ditunjuk menjadi pembimbing OSN dengan melalui pendidikan latihan yang pernah saya peroleh. Saya pernah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, antara lain yang di tingkat nasional itu pendidikan pelatihan pembelajaran guru SMA bidang studi ekonomi, baik jenjang dasar dan jenjang lanjut yang dilaksanakan di PM4TK Malang, dan juga mengikuti pendidikan pelatihan pembelajaran akuntansi di SMA jenjang dasar, juga di tingkat nasional di PM4TK Malang, yang pada saat itu juga mendapatkan prestasi 10 besar di tingkat nasional. Juga pernah mengikuti pendidikan pelatihan OSN ekonomi, yaitu di Jakarta. Yaitu adalah kebanggaan saya yang saya peroleh dengan prestasi di tingkat nasional. Kemudian kalau yang berkesan lagi, bukan yang berkesan positif, tapi yang berkesan lagi sekarang ini, pada akhir ini saya sudah tahun pelajaran ini saya mengajar kelas 12 yang masuk siswanya melalui jalur yunasi. Nah, itu yang saya merasa sangat berat, bagaimana saya harus menciptakan siswa-siswa tersebut seperti pada tahun-tahun yang lalu, di mana setiap tahunnya dengan ujian nasional ekonomi pasti ada yang mendapatkan nilai 10. Namun di tahun ini karena situasi pandemik maka tidak ada ujian nasional. Ya, itulah dengan kondisi siswa yang majemuk kemampuannya, karena ada yang melalui jalur yunasi, ada yang melalui jalur prestasi. Namun dengan usaha, dengan jerih payah, dengan kerjasama para guru dengan orang tua siswa, dengan pihak sekolah, maka SMA Negeri 1 Magelang tetap mendapatkan prestasi yang terbaik. Kemudian, apa ada pesan atau motivasi untuk guru di masa yang akan datang? Untuk pesan saya untuk guru di masa yang akan datang, atau kepada para calon guru, saya berpesan yang pertama bahwa untuk menjadi seorang guru harus punya kemampuan penguasaan materi terlebih dahulu, karena penguasaan materi itu yang merupakan bekal utama untuk menjadi seorang guru, utamanya guru bidang studi. Karena apabila tidak kurang menguasai materi, maka dalam mengajar, dalam menyampaikan materi itu tidak akan mudah diterima oleh para siswanya. Selain itu juga saya berpesan untuk menjadi seorang guru harus mempunyai kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu yang dimaksud bahwa menjadi seorang guru harus bisa berkomunikasi dengan para siswanya, harus ada komunikasi baik dalam pembelajaran, karena dengan
komunikasi yang baik dalam pembelajaran ini akan mendorong siswanya untuk menyukai pelajaran yang diberikan oleh kita sebagai seorang guru. Sampai itu juga seorang guru juga harus mempunyai kepribadian yang baik sehingga bisa menjadi teladan bagi para siswanya. Bahkan kadang-kadang seperti saya sampaikan di awal, pasti ada siswa yang terinspirasi untuk mengikuti jejak gurunya tersebut dan contoh gurunya tersebut. Kemudian saya berpesan lagi bahwa seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, guru di masa depan harus menguasai teknologi yang diterapkan. Semua pembelajaran sekarang menggunakan IT, sehingga kalau ada guru kok tidak menguasai IT atau gaptek, maka itu nanti pasti akan ketinggalan zaman.